Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMA Nasional Malang, Bapak Soni Syarifuddin SPD. Yang kami hormati, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan sekaligus Ketua MPLS SMA Nasional Malang 2026, Ibu Eka Listianingsih MPD, dan yang kami hormati, Bapak Ibu Guru SMA Nasional Malang, yang kami hormati orang tua dan wali calon murid baru SMA Nasional Malang tahun ajaran 2026-2027, serta calon murid baru SMA Nasional Malang yang berbahagia. Marilah bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita dalam keadaan sehat dan berada dalam forum tatap maya pada siang hari ini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam senantiasa tetap kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi yang telah membimbing manusia dari kenistaan menuju derajat yang tinggi. Ibu dan Bapak yang kami hormati, susunan acara sosialisasi masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027, Kamis 9 Juli 2026 sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan Kepala SMA Nasional Malang. Keempat, sosialisasi dan pengarahan MPLS 2026, dan terakhir penutup. Memasuki acara pertama dengan harapan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu dan Bapak yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala SMA Nasional Malang. Yang terhormat Bapak Soni Syarifuddin SPD, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.
Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri Malang, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan juga tenaga kependidikan SMA Nasional Malang. Yang saya hormati juga Bapak Ibu orang tua, wali calon murid baru SMA Nasional Malang tahun ajaran 2026-2027, serta anak-anakku calon murid baru SMA Nasional Malang yang saya banggakan. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam ruang virtual ini dalam keadaan sehat. Ada kegiatan sosialisasi masa pengenalan lingkungan sekolah atau MTLS tahun ajaran 2026-2027. Pertama, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh calon murid baru serta orang tua yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya di sekolah kami, yaitu di SMA Nasional Malang. Dan kepercayaan ini merupakan amanah bagi kami, amanah yang sangat besar, sehingga kami berkomitmen untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tidak hanya dalam bidang akademik, tapi juga dalam pembentukan karakter, bagaimana keterampilan mereka, bagaimana juga pengembangan potensi dari setiap murid yang ada di SMA Nasional, khususnya anak-anakku murid baru tahun ajaran 2026-2027. Bapak Ibu dan anak-anakku yang saya banggakan, perlu diketahui bahwa MTLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah itu bukan sekedar kami mengenalkan sekolah saja, tapi MTLS itu merupakan langkah awal, ya, langkah pertama bagi kita untuk membangun semangat belajar, menumbuhkan rasa memiliki terhadap sekolah, membentuk karakter murid yang disiplin, yang bertanggung jawab, yang santun, juga mampu beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru. Melalui MTLS tahun ajaran 2026-2027, calon murid baru SMA Nasional itu akan mengenal bagaimana budaya dan tata tertib yang ada di sekolah, mengenal guru serta tenaga kependidikan yang ada di SMA Nasional, mengenal fasilitas-fasilitas, sarana prasarana yang tersedia di SMA Nasional Malang, mengenal juga program pembelajaran, ya, mulai dari kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, hingga ekstrakurikuler yang ada di SMA Nasional. Juga mereka akan mengenal apa saja program-program unggulan yang ada di sekolah, serta berbagai layanan yang akan mendukung keberhasilan mereka, keberhasilan murid baru selama 3 tahun ke depan. Kami ingin memastikan bahwa seluruh murid baru merasa nyaman, merasa aman, dan diterima sebagai bagian dari keluarga besar SMA Nasional. Bapak Ibu yang kami hormati, keberhasilan pendidikan di sekolah kami tidak mungkin dicapai hanya oleh sekolah, tapi juga dibutuhkan sinergi yang kuat antara sekolah, antara orang tua, dan juga kerjasama dengan para murid. Sebagai satuan pendidikan, SMA Nasional Malang akan berupaya memberikan pendidikan yang berkualitas melalui pembelajaran yang inovatif, melalui pendampingan karakter, pelayanan yang profesional, serta berbagai program pengembangan minat dan bakat. Kami juga berharap Bapak dan Ibu wali murid ataupun orang tua senantiasa mendampingi putra-putrinya di rumah, memberikan motivasi, mengawasi penggunaan gawai atau gadget secara bijaksana, membangun komunikasi yang baik, serta menjalin kerjasama yang erat dengan pihak sekolah apabila nanti terdapat kendala selama proses belajar. Pada calon murid baru, mulai hari ini kalian akan memasuki babak baru dalam perjalanan hidup kalian, ya,
Besok kalian akan melaksanakan namanya kegiatan pra MPLS. Oleh karena itu, jadilah pelajar yang memiliki semangat belajar yang tinggi, berani bermimpi besar, menghormati guru dan orang tua, menghargai teman, mampu memanfaatkan setiap kesempatan untuk berkembang. Jangan takut jika hari-hari pertama mungkin terasa asing nantinya. Semua kakak kelas dan guru pernah berada pada posisi yang sama. Sehingga percayalah, selama kalian memiliki kemauan belajar dan sikap yang baik, kalian akan mampu meraih berbagai prestasi. Di SMA Nasional kami percaya bahwa setiap anak memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Ada yang unggul di bidang akademik, ada yang unggul di bidang olahraga, terutama anak atlet, ada yang unggul di bidang seni, organisasi, teknologi, maupun keterampilan vokasi. Sehingga tugas kami adalah membantu menemukan dan mengembangkan potensi terbaik yang dimiliki oleh setiap murid. Sebagai sekolah yang menyelenggarakan program Double Track, SMA Nasional Malang memberikan kesempatan kepada seluruh murid untuk memperoleh keterampilan tambahan yang dapat menjadi bekal memasuki dunia kerja maupun nantinya apabila berwirausaha. Namun kami juga mendorong para murid untuk bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, baik itu pun negeri ataupun perguruan tinggi swasta. Sehingga kami berharap SMA Nasional Malang melalui program-program unggulan mampu mengantarkan kalian anak-anakku bisa kuliah sambil bekerja, apapun melanjutkan kuliah saja, apapun ingin ke dunia kerja, ataupun mau berwirausaha, itu yang kami harapkan kalian menjadi orang-orang yang sukses. Bapak Ibu dan anak sekalian, tahun ajaran baru merupakan momentum untuk memulai kebiasaan yang baik. Mari kita bersama-sama membangun budaya sekolah yang menjunjung tinggi nilai-nilai kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, gotong royong, toleransi, serta semangat belajar sepanjang hayat. Kami juga mengajak seluruh warga sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari perundungan atau bullying, bebas dari kekerasan, diskriminasi, penyalahgunaan narkoba, maupun segala bentuk perilaku yang dapat menghambat perkembangan murid. SMA Nasional Malang harus menjadi rumah kedua yang aman, yang nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh warganya. Akhir kata, saya sebagai kepala sekolah mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada SMA Nasional Malang. Semoga kerjasama yang baik antar sekolah, antara orang tua dan murid dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga berkarakter mulia, berintegritas, terampil, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Mari kita sambut tahun ajaran 2026-2027 dengan semangat baru, optimisme baru, dan komitmen untuk terus belajar serta memberikan yang terbaik. Ucapkan selamat mengikuti seluruh rangkaian sosialisasi dan MPLS nantinya. Semoga kegiatan ini mampu memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan selamat mengikuti sosialisasi dan kegiatan MPLS di SMA Nasional. Terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sony Syarifuddin SPD. Demikian, semoga jelas maksud dan tujuan kita pada pertemuan kali ini. Ibu dan Bapak yang berbahagia, acara yang selanjutnya yakni sosialisasi dan pengarahan MPLS tahun ajaran 2026-2027 SMA Nasional Malang yang akan disampaikan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan sekaligus Ketua Panitia MPLS. Yang terhormat Ibu Eka Listianingsih SPD, kami silakan. Baik, terima kasih Ibu Binti Mulyana atas kesempatan yang telah diberikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Soni Syarifuddin selaku Kepala SMA Nasional Malang, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Nasional Malang, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta para wali murid siswa baru SMA Nasional Malang tahun ajaran 2026-2027, serta anak-anakku calon murid baru SMA Nasional Malang yang berbahagia. Pada kesempatan ini, mohon izin untuk menyampaikan sosialisasi terkait pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMA Nasional Malang tahun ajaran 2026-2027. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa untuk kegiatan MPLS tahun ini sesuai dengan program dari pemerintah yang kita kenal dengan MPLS Ramah. Pada dasarnya MPLS tahun ini kita lebih mengutamakan untuk siswa baru menyongsong hari baru dengan suasana yang aman dan nyaman di sekolah. Oleh karena itu, untuk kegiatan yang akan dilangsungkan selama MPLS tahun ini, berpijak pada 3 hal itu, yaitu hari baru, aman, dan nyaman di sekolah. Bapak Ibu, dasar hukum pelaksanaan MPLS tahun ini mengarah kepada 3 hal, yaitu terkait yang pertama Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 tentang MPLS. Terkait di sini yang dipaparkan yang memuat hal yang tercantum dalam Permendikdasmen ini terkait dengan norma utama, definisi, asas, tahapan, perencanaan, pelaksanaan, pasca larangan, dan sanksi. Yang kedua, Kepmendikdasmen nomor 198/2026 tentang uraian materi MPLS Ramah, yaitu menetapkan uraian materi utama dan pilihan sebagai pelaksanaan pasal 14. Dan yang ketiga, acara MPLS ini mengacu pada buku rujukan kegiatan MPLS Ramah 2026 yang sesuai dengan jenjangnya, yaitu SMA, yang memuat tentang rujukan terkait dengan aktivitas, alat, dan bahan refleksi serta evaluasi. Sesuai mengacu pada 3 Permendikbud di atas, maka tujuan dari pelaksanaan MPLS ini yang pertama memberikan pemahaman tentang tujuan dan prinsip MPLS Ramah, menyampaikan program jadwal pelaksanaan MPLS, menjelaskan peran dan tanggung jawab setiap pihak, memberikan informasi mengenai larangan selama MPLS, kelima, menyampaikan mekanisme pelaporan atau pengaduan, dan yang terakhir, membangun komunikasi dan kemitraan dengan orang tua dan wali. Nah, seperti yang dikatakan bahwa MPLS Ramah, kebijakan pertama murid baru yang menghormati hak anak dan membangun pengalaman belajar positif. Nah, untuk MPLS Ramah sendiri kita mengacu kepada 3 hal, yaitu ramah anak, ramah lingkungan, dan ramah biaya. Ramah anak, dalam pelaksanaan MPLS ini kita berbasis kekeluargaan, jadi tidak ada perundungan, memberikan rasa aman kepada murid baru, nyaman, bahagia, tenang, dan damai. Ramah lingkungan, kita juga melihat dengan kondisi lingkungan sekitar, menyesuaikan sekolah sebagai rumah kedua bagi siswa, dan ramah biaya. Dalam pelaksanaan MPLS ini kita tidak mengeluarkan biaya yang memberatkan atau membebankan kepada murid baru. Berikutnya, sebagai arah dan semangat MPLS Ramah 2026, dalam MPLS ini merupakan langkah awal mewujudkan peran Presiden untuk menumbuhkan generasi yang unggul beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati dan mencintai orang tua dan guru, belajar dengan baik dan sungguh-sungguh, rukun dengan teman, serta mencintai tanah air Indonesia. Nah, pada kesempatan ini MPLS menjadi meeting point untuk membangun perkenalan dan kebersamaan sekaligus poin utama yang menyentuhkan murid baru dengan nilai budaya dan kekerasan dan kebiasaan positif terhadap sekolah. Tentunya dengan berangkat dari latar belakang yang berbeda dari murid. Pada kegiatan MPLS ini diharapkan para murid baru bisa mengenal
keanekaragaman budaya yang terdapat di antara teman-temannya. Dan pada kegiatan MPLS ini diharapkan bisa menanamkan budaya positif yang ada dalam diri siswa melalui kebiasaan-kebiasaan positif yang bisa dilakukan di lingkungan sekitar. Nah, MPLS ini menjadi proses awal untuk menggunakan lingkungan sekolah sekaligus menyiapkan murid secara intelektual, sosial, dan emosional. MPLS menjadi ruang eksplorasi potensi murid baru termasuk pengenalan nilai-nilai pendidikan karakter, mulai dari hal-hal yang kecil yang bisa dilakukan oleh murid. MPLS juga menumbuhkan semangat baru, cita-cita, dan motivasi sekaligus memberi ruang bagi murid untuk menunjukkan bakat, minat, dan potensi dirinya. MPLS materi yang disampaikan dalam kegiatan MPLS ini disampaikan secara gembira dan edukatif, mencakup bahaya narkoba, judi online, kecanduan, game, daring, pembatasan media sosial, serta PP Tunas. MPLS sebagai bagian dari usaha membangkitkan budaya sekolah, rasa aman, sehat, resik, dan indah. MPLS menjadi pintu awal sekolah mengenal setiap individu murid baru, sehingga sekolah bisa menyiapkan rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. MPLS juga harus bebas dari perpeloncoan, termasuk praktik kekerasan, intimidasi, atau keterlibatan alumni dalam kegiatan yang tidak mendidik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kegiatan MPLS nanti seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa terkait dengan pelaksanaan MPLS sesuai dengan tujuannya, yang pertama yaitu pengenalan potensi diri, bakat, minat, kesiapan belajar, dan kebutuhan dukungan murid. Nah, dalam kegiatan MPLS yang dilaksanakan di SMA Nasional nantinya, di sini kami juga akan mengadakan selain diawali dengan asesmen diagnostik, kami untuk mengenali bakat dan minat siswa, materi-materi yang disampaikan juga merupakan persiapan untuk anak-anak dalam menyongsong masa depan mereka dan kita akan menggali potensi yang ada pada setiap murid. Kami akan mendukung segala potensi yang ada sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh siswa. Terkait dengan pengenalan kurikulum, motivasi cara belajar efektif, kegiatan intrakurikuler, kurikuler dan ekstrakurikuler, pengenalan warga sekolah, relasi positif dengan kepala guru berupa tenaga kependidikan dan teman sebaya, pengenalan lingkungan sekolah, terkait dengan ruang fasilitas, tata tertib, kanal pengaduan, dan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, terkait pelaksanaan MPLS Ramah yang akan dilaksanakan di SMA Nasional Malang, kegiatan akan diawali dengan sosialisasi MPLS 2026 yang pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita semua sudah melakukannya. Untuk kegiatan pra-MPLS dilaksanakan pada hari Jumat 10 Juli 2026. Kegiatan pra-MPLS ditujukan agar seluruh siswa baru, seluruh murid baru, calon murid SMA Nasional Malang dapat mengetahui agenda yang akan dilaksanakan selama pelaksanaan MPLS. Dan adapun untuk kegiatan MPLS itu sendiri akan dilaksanakan pada hari Senin sampai Kamis, tanggal 13 sampai 16 Juli 2026. Nah, terkait dengan refleksi dan evaluasi akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2026 sekaligus dilaksanakan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif agar kita memiliki bakat dan minat awal yang dimiliki oleh calon siswa baru SMA Nasional Malang. Nah, sesuai dengan kemasan Permendikbud dan Kemendikdasmen tahun 2026 bahwa MPLS tahun ajaran 2026-2027 mendorong pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Kegiatan seperti Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, pertemuan pagi ceria, dan pembiasaan hidup bersih sehat menjadi bagian penting dalam proses MPLS tahun ini. Sesuai dengan temanya MPLS Ramah,
Bermakna bahwa kegiatan MPLS dirancang dan dilaksanakan dengan memuliakan, menghormati hak anak, dan menjunjung tinggi nilai karakter untuk mewujudkan lingkungan belajar aman, nyaman, dan menggembirakan melalui pemberian pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Seperti yang disampaikan tadi, kegiatan ini kami kemas semenarik mungkin tanpa adanya perpeloncoan, baik dari kakak pendamping, dari Bapak Ibu guru, maupun dari teman sebayanya. MPLS tahun ajaran 2026-2027 di SMA Nasional Malang dilaksanakan pada hari Senin sampai Jumat tanggal 13 sampai 17 Juli 2026. Tata tertib terkait dengan peserta MPLS tahun ajaran 2026-2027 di SMA Nasional Malang. Setiap peserta wajib datang 15 menit sebelum kegiatan dimulai. Kedua, seluruh calon murid baru diwajibkan berpotongan rambut pendek bagi laki-laki dan rapi sesuai ketentuan. Bagi yang putri diharapkan berkuncir. Ketiga, berpakaian rapi dengan ketentuan, menggunakan seragam sesuai ketentuan, sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh panitia, menggunakan atribut lengkap, termasuk bed, dasi, ikat pinggang, dan topi, bersepatu dominan hitam dan kaos kaki putih, membawa peralatan sholat bagi peserta didik muslim, membawa bekal makanan dan minum, bukan botol air mineral, mengikuti seluruh rangkaian dengan aktif dan penuh perhatian, dan terakhir mengikuti petunjuk dan arahan pendamping. Adapun materi yang akan disampaikan pada pelaksanaan MPLS Ramah di SMA Nasional Malang terkait dengan penjelasan tata tertib MPLS, kegiatan pengenalan warga sekolah, kegiatan perkenalan peserta didik, kegiatan perkenal visi misi sekolah, kegiatan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan pengenalan 8 profil lulusan intrakurikuler, kurikuler, dan sekolah double track, sopan santun bermedia sosial, manajemen diri dan karakter serta cara belajar efektif, pengenalan pendidikan di perguruan tinggi, budaya rukun sesama teman, belajar bermasyarakat, sosialisasi tata tertib sekolah, pengenalan sarana dan prasarana, dan yang terakhir pengenalan ekstrakurikuler dan demo ekstrakurikuler. Metode yang digunakan selama kegiatan MPLS Ramah di SMA Nasional Malang, yang pertama mencakup kegiatan 3M, murah, meriah, tentunya menyenangkan bagi calon murid baru SMA Nasional Malang. Kedua, kooperatif learning dan active learning, dan pembelajaran atau kegiatan bersifat humanis, serta ceramah dan tanya jawab. Nah, adapun penilaian yang dilakukan selama kegiatan MPLS, yang pertama terkait dengan penguasaan materi yang diberikan selama MPLS, dua, sikap dan perilaku murid selama mengikuti MPLS, dan yang terakhir adalah peran serta murid dalam kegiatan orientasi, khususnya menyangkut keaktifan murid dalam mengikuti setiap kegiatan. Tentunya kegiatan MPLS Ramah ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab kita sebagai orang yang terlibat, pihak yang terlibat untuk kesuksesan acara ini. Yang pertama terkait dengan pihak sekolah selaku penyelenggara utama MPLS, orang tua selaku mitra sekolah dalam mendampingi proses adaptasi murid, calon murid baru yang beserta aktif dalam selama kegiatan MPLS, dan seluruh pihak yang telah mendukung dengan pelaksanaan MPLS ini. Tentunya kegiatan MPLS ini tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak ada tanggung jawab kita bersama. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Selamat datang calon siswa baru di SMA Nasional Malang. Terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid yang telah mempercayakan anaknya untuk menyekolahkan anaknya untuk melanjutkan pendidikan di SMA Nasional Malang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Listianingsih MPD. Ibu dan Bapak yang berbahagia, acara terakhir yaitu penutup. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu, Bapak, orang tua atau wali calon murid baru SMA Nasional Malang yang telah berkenan mengikuti
kegiatan ini dengan tertib. Semoga kegiatan MPLS tahun ajaran 2026-2027 yang akan dilaksanakan berjalan lancar dan membawa keberkahan untuk kita semua, anak-anak, lembaga, serta keluarga dan bangsa. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan selama memandu jalannya acara. Atas perhatian Ibu dan Bapak sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.